Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Sukiotu Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi para pemirsa TVRI NTT yang berbahagia. Bertemu kembali kita dalam acara siaran mimbar agama Buddha. Saya Bayu Sugandi yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan telah hadir di sini narasumber kita Bapak Suseno Dharma SPD. Namo Buddhaya Pak Suseno. Baik, tema kita pada kali ini para pemirsa yaitu pengembangan Brahma Wihara di saat menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin para pemirsa di rumah penasaran apa itu Brahma Wihara dan apa peran dari Brahma Wihara dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita langsung saja ke narasumber kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Brahma Wihara untuk menghadapi pandemi COVID-19. Namo Buddhaya Pak Suseno, saya ucapkan salam sekali lagi. Sebelum kita lebih lanjut ke topik kita Pak, saya ingin bertanya, apa itu Brahma Wihara? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai mimbar agama Buddha pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat baik ini, dan di saat kita sedang menghadapi pandemi yang begitu membuat begitu banyak perubahan-perubahan dalam segi pola pikir kita, tingkah laku kita, bahkan tutur kata kita. Sebelum kita memulai materi yang saya sampaikan tentang Brahma Wihara, bagaimana dalam menanggapi COVID-19 ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama, kita agungkan Guru Agung kita dengan bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tema kita pada mimbar agama Buddha adalah tentang Brahma Wihara. Brahma Wihara itu kita sering membaca atau kita sering mengucapkan di saat kita melaksanakan puja bakti. Bahkan Brahma Wihara ini secara umum bersifat universal, bersifat tanpa membeda-bedakan. Brahma Wihara yang kita kembangkan ini adalah Brahma Wihara yang kita kembangkan kepada semua makhluk. Tidak memihak, tidak memilih siapa itu atau bagaimana bentuknya, dari mana asal-usulnya, apakah dia binatang atau apapun saja. Jadi Brahma Wihara ini adalah bagaimana kita mengembangkan. Tentunya kita tahu bahwa dalam proses kita melakukan tindakan perbuatan yaitu kama itu adalah ada 3 hal, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, apa sih Brahma Wihara ini? Brahma Wihara ini adalah 4
tempat keberadaan atau tempat keadaan batin yang luhur. Atau sering kita dalam bahasa Palinya adalah Cattari Brahmana. Cattari Brahmana. Atau Apamana. Atau sifat luhur dalam batin. Yang bertempat, yang berdiam di dalam batin. Kenapa dikatakan Brahma Wihara? Wihara itu kita tahu bahwa tempat ibadahnya umat Buddha itu adalah sebagai tempat berdiam. Kita berdiam di sana untuk melakukan apa? Melakukan puja bakti, melakukan hal-hal yang positif, tentunya berhubungan dengan kama atau karma baik. Brahma Wihara itu sudah kita terangkan adalah 4 keadaan luhur atau 4 sifat-sifat luhur dalam batin. Tentu kalau sudah Cattari berarti sudah 4, berarti itu sudah ada 4 bagian dalam atau 4 unsur dalam Brahma Wihara. Brahma Wihara yang pertama itu adalah metta. Ingat, metta. Metta, iya. Double T ya, bukan meta. Tapi metta. Yang kedua adalah karuna. Dan yang ketiga mudita. Dan yang keempat upekha. Nah, itulah 4 unsur dari atau 4 keadaan batin dalam batin kita ada 4. Saya akan lebih cerangkan lebih mendalam lagi tentang 4 apa saja 4 dalam Brahma Wihara ini, bagian-bagian dari Brahma Wihara ini, dan bagaimana kok bisa kita menghadapi pandemi yang saat ini. Tentunya berbicara masalah pandemi di negara yang kita cintai ini, tentu kita sudah mendapatkan. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, saya potong bicara sedikit. Tadi Bapak sudah menerangkan Brahma Wihara itu terdiri dari 4 sifat agung, yaitu metta, karuna, mudita, upeka. Bisa Bapak menjelaskan lebih terinci tentang 4 sikap dari Brahma Wihara itu? Iya. Sebelum saya masuk ke sana, mungkin karena ini juga ada hubungannya dengan apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita gaung-gaungkan oleh pemerintah, bagaimana kita menertibkan agar kita penyebaran dari pandemi COVID-19 ini bisa cepat-cepat berlalu dari negara yang kita cintai ini, bahkan khususnya kita yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu himbauan-himbauan yang kita jalankan dalam perintah atau peraturan yang diberikan oleh pemerintah, tentu kita ada unsur Brahma Wiharanya di sana. Tentunya sekarang kita lagi digaungkan, lagi dipatuhi melaksanakan ada yang namanya 5M. 5M protokol kesehatan. Ya seperti saat ini kita lihat, di saat kita sedang memberikan materi atau sedang mimbar, meskipun kita jarak kita sudah jauh, tetap kita memakai masker. Jadi 5M itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama adalah memakai masker seperti yang kita praktekkan pada kali ini. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Seperti ini sudah bagus. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, tentu ini yang sangat-sangat berat buat kita. Mengurangi mobilitas atau aktivitas. Nah, itu yang digaungkan oleh Kementerian Agama, Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, sekarang kita kembali, apa hubungannya antara hal-hal yang untuk menghadapi pandemi ini berhubungan dengan Brahma Wihara atau 4 keadaan batin dalam kita itu, apa hubungannya? Yang pertama adalah metta. Metta itu adalah cinta kasih. Nah, dalam Brahma Wihara itu kita sering membacakan dalam bait yang pertama tentang Ahang Sukito Homi, Niduko Homi, Awero Homi, Abja Pajo Homi, Anigo Homi, Suki Atanam Pariharami, Sabesata Sukita Hontu, Niduka Hontu, Awera Hontu, Abja Paja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atanam Pariharantu. Nah, itu adalah kata-kata dalam batin kita yang kita ucapkan untuk apa? Itu adalah ungkapan cinta kasih, yaitu dengan berdoa, semoga aku berbahagia, semoga aku terbebas dari kebencian, semoga aku bisa mempertahankan kebahagiaan yang saya peroleh. Dalam Brahma Wihara itu sudah diterangkan, bahkan sudah di dalam artinya sudah diterangkan, oh bait yang pertama, kedua ini masuk dalam metta.
tentunya kalau kita bicara tentang cinta kasih atau meta ini, tentu kita akan melihat kembali dari guru agung kita, Sang Buddha Gautama pernah mengalami bagaimana menaklukkan gajah Nalagiri yang sangat liar dan buas dan sangat-sangat berbahaya, dan itu terjadi di Weluwana, yaitu di sekitar tempat kerajaan, kalau nggak salah Ajata I. Iya. Nah di sana mengetahui bahwa Sang Buddha akan melewati tempat penduduk tersebut, kita tahu bahwa Dewadatta tidak suka, penuh dengan kebencian terhadap guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Tentu Dewadatta berkata demikian, tidak satu pun makhluk pun yang bisa menyentuh dari kesempurnaan dari guru agung kita Buddha Gautama tersebut. Tapi Gajah Nalagiri, dia adalah seorang hewan. Dia tidak akan mengerti tentang ajaran Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Apa yang dipikirkan oleh Dewadatta tersebut disampaikanlah ke Raja Ajata I. Karena Gajah Nalagiri itu adalah peliharaan dari Raja Ajata I. Karena penduduk sudah tahu bahwa Gajah Nalagiri ini sangat liar, sangat ganas, sangat menakutkan. Kalau dia sudah keluar dari kandangnya, dia sudah membuat porak-poranda rumah-rumah penduduk yang ada di sana. Bahkan bisa mengancam nyawa, bahkan bisa membunuh kita yang berada di dekat Gajah Nalagiri tersebut. Hal tersebut diterima oleh Raja Ajata I. Usulan yang disampaikan oleh Dewadatta. Akhirnya Dewadatta diperbolehkan untuk mengeluarkan gajah tersebut untuk menghadang atau memberhentikan Sang Buddha, atau dalam niatnya adalah ingin membunuh Sang Buddha. Sang Dewadatta menyuruh prajurit-prajurit dari istana untuk memberikan minuman yang memabukkan. Alkohol yang bisa menyebabkan gajah itu tidak terkontrol, seperti hutan yang terbakar. Kalau hutan yang sudah terbakar, dia tidak bisa dikontrol. Susah sekali untuk memadamkan apinya. Dia sudah liar, sudah ganas, menakutkan, apalagi badannya sangat besar, taringnya sangat panjang-panjang. Itu pada saat itu kabar tersebut diketahui oleh murid dari Sang Buddha atau siswa-siswa Sang Buddha di saat itu yang sudah ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Karena di saat itu dia berada di Wihara Weluwana. Sang murid atau siswa dari Sang Buddha ini tidak mengizinkan Sang Buddha untuk melewati rumah penduduk tersebut. Karena mengetahui bahwa Gajah Nalagiri tersebut sudah berkeliaran, sudah dilepas dan sudah dikasih minuman-minuman keras. Tapi Sang Buddha tidak patah semangat dong. Sang Buddha tidak mengatakan, aku tidak mengurungkan niatnya, tidak. Malah dia dengan bijaksana, para siswaku muridku, mari tugas kita laksanakan, yaitu kegiatan sehari-hari dari guru agung kita adalah membabarkan Dhamma, memberikan kita pengetahuan tentang Dhamma supaya kita terbebas yang dari loba, dosa dan moha, dan hingga mencapai yang namanya nibbana atau kesucian batin. Nah, di saat Sang Buddha sudah melintasi rumah penduduk, para penduduk itu sudah berada di atap rumah semua. Ada yang mengunci pintu, ada di jalan rumah penduduk orang tersebut tidak ada orang. Semuanya sepi. Yang ada adalah tinggal di seberang sana ada Gajah Nalagiri yang sudah menghancurkan rumah-rumah penduduk. Sedangkan Sang Buddha tetap berjalan. Sedangkan para murid dari Sang Buddha tidak berani, bahkan berlari menuju Sang Buddha. Bahkan di saat dia sudah di jalan tersebut, mengurungkan niat dari Sang Buddha untuk pergi membabarkan Dhamma. Tapi dengan hati yang kita sudah tahu tadi, Sang Buddha dengan tegas, Sang Buddha dengan tanpa takut sedikit pun, meskipun para siswa memberitahu bahwa Gajah Nalagiri sudah sangat ganas, liar, seperti hutan yang terbakar dan susah untuk ditaklukkan. Dan susah untuk ditaklukkan. Sang Buddha tidak
tidak patah semangat, tidak mengurungkan niatnya, dia tetap jalan terus melewati jalan rumah penduduk tersebut, dan akhirnya berpapasan dengan gajah tersebut. Tentunya para siswa itu sangat tegang, takut. Iya. Apa yang terjadi? Gajah tersebut bukan malah membunuh Sang Buddha, malah langsung bersujud di depan Sang Buddha. Dia bersujud. Para penduduk sudah takut sekali, sudah pasti dalam hati kita, dalam pikiran dari para penduduk itu, Sang Buddha akan mati, akan dibunuh oleh gajah Nalagiri. Tapi Sang Buddha dengan penduduk melihat tersebut, gajah tersebut melihat langsung bersujud, langsung memegang kepalanya. Gajah tersebut sebenarnya hatinya sangat mulia, hatinya sangat baik. Setelah gajah tersebut bersujud di hadapan Sang Buddha, apa yang terjadi? Kenapa gajah tersebut bersujud? Yang pertama adalah Sang Buddha sudah penuh dengan perasaan keadaan batin yang luhur yang pertama, yaitu metta, cinta kasih. Jadi gajah tersebut bisa tunduk, bisa tidak buas lagi, tidak galak lagi karena pancaran cinta kasih yang diberikan oleh Sang Buddha kepada semua makhluk. Ingat, metta tersebut, cinta kasih kita bukan kepada keluarga kita. Tentunya Saudara Bayu bukan cinta sama orang tua saja, cinta kepada anak dan istri, tidak, jangan. Saudara Bayu itu kembangkan metta, cinta kasih itu kepada universal, tidak memihak kemanapun, tidak memilih-milih siapapun, kepada semua makhluk. Meskipun dalam tanda kutip ya, kita sudah tahu orang membenci kita, bahkan apapun yang kita lakukan dia tidak suka, apapun yang kita ucapkan dia tidak suka, bahkan mencari kejelekan kita, bahkan dia mengompori orang untuk membenci kita. Kita tidak boleh berasuk patah semangat, tidak mengembangkan sifat-sifat tadi, karena ini harus kita kembangkan dalam batin kita, karena ini akan mempengaruhi yang namanya yang nanti kalau batin kita sudah diliputi, sudah dipenuhi dengan perasaan metta, sifat-sifat luhur cinta kasih, maka secara langsung ucapan pikiran kita akan terkoneksi dengan apa yang kita dalam batin pikirkan, yang kita pikirkan, cinta kasih tersebut. Itulah yang disampaikan yang dipraktekkan oleh Sang Buddha di saat menaklukkan gajah Nalagiri tersebut. Nah, jadi kita apalagi dalam kondisi kita dalam masa pandemi ini, kenapa perasaan cinta itu bisa menghadapi namanya COVID? Ingat, cinta bukan nafsu ya. Bukan nafsu, tapi cinta itu adalah cinta kasih. Perasaan cinta kasih itu adalah bukan dengan melekat kepada seseorang, melekat kepada barang, melekat pada sesuatu, tidak. Cinta kasih itu adalah akan nanti ada hubungannya dengan yang di bawah yang belum saya terangkan lebih lanjut. Seperti itu. Lalu di sini saya mau menanyakan bagaimana cara kita mengimplementasikan, karena sekarang kan kondisi pandemi COVID-19, jadi temanya juga menyangkut juga untuk menghadapi COVID-19. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengimplementasikan 4 unsur, maksud saya 4 pilar dari Brahma Wihara ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, pertanyaan sangat baik sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, lebih baiknya saya akan menguraikan yang kedua, yaitu karuna. Oh ya. Karuna, kenapa sebelum saja pertanyaan dari Saudara Bayu bahwa bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi ini, saya akan uraikan tentang karuna. Iya. Karuna mungkin yang kedua ada karuna, yaitu karuna itu adalah welas kasih atau belas kasih, kasih sayang. Kalau sudah ada metta, tentunya akan diikuti dengan yang namanya karuna, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini ada kisah lagi. Hal yang sama yang dilakukan oleh antara dua nih, tapi saat itu belum menjadi seorang Buddha. Iya. Yaitu Sang Buddha masih menjadi seorang pangeran Siddhartha.
Saat itu Pangeran Siddhartha sedang bermain di sebuah taman dan melihat ada seekor angsa terluka. Sang Buddha dia seorang anak raja, dia adalah pewaris tahta. Dia hanya melihat seekor angsa. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha? Dia mengambil angsa tersebut, diobati dengan cinta, diobati dengan obat. Ingat, mengobati itu bukan dengan cinta ya, tapi harus ada obatnya juga dalam bentuk fisik juga ya. Angsa tersebut diobati oleh Sang Buddha. Apa yang terjadi? Angsa tersebut bisa, karena sayapnya terkena panah, panah tersebut dicabut oleh Sang Buddha, lalu bekas atau tancapan dari panah ke burung angsa tersebut diobati oleh bukan Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, mohon maaf. Ini di saat Pangeran Siddhartha ya, Sebelum menjadi Buddha. Iya, sebelum menjadi Buddha. Pangeran Siddhartha mengobati angsa tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya angsa tersebut sembuh, bisa terbang kembali. Tapi apa yang terjadi? Dewa Data lagi, dia sudah dengan memegang panah sama busurnya, bahwa itu adalah milik saya. Angsa tersebut adalah milik saya. Saya yang memanah angsa tersebut hingga terjatuh dan akhirnya mati. Atau sekarang dia masih hidup, karena ini ada bekas lukanya. Sang Buddha tidak menerima, Pangeran Siddhartha tidak menerima. Akhirnya, karena perasaan kasih sayang Sang Buddha tersebut, kan akhirnya burung tersebut bisa sembuh. Dari faktor-faktor mara bahaya yang dihadapi oleh angsa tersebut sudah terlewati, sudah dibantu oleh Sang Buddha. Karena apa? Karena ada karuna, belas kasih kita. Belas kasih kita tentunya sama dengan metta. Belas kasih ini universal, tidak ke semua makhluk. Baik itu makhluk dari alam binatang, alam alam neraka, atau alam peta, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, atau makhluk-makhluk yang berada dimanapun berada, kita kembangkan yang namanya belas kasih. Dalam Brahma Wihara di sana, Sabe Sata Duka Pamucantu. Semoga semua makhluk terbebas semoga semua makhluk terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terbebas dari penderitaan. Jadi angsa tersebut diperebutkan oleh Dewa Data, kembali ke contoh tadi, diperebutkan lagi oleh Dewa Data sama Pangeran Siddhartha. Untuk siapa yang akan menjadi pemilik dari angsa tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Pengadilan memutuskan bahwa barang siapa yang merawat makhluk hidup dan memberikan dia makan dan menghidupinya dengan layak, maka makhluk tersebut menjadi milik dia, hak dia. Tapi barang siapa yang membunuh, menyiksa, menyakiti, berarti makhluk tersebut bukan milik dari orang yang menyakiti tersebut. Nah, sudah paham ya? Jadi karuna tersebut berarti hal tersebut dibawa ke orang ketiga yang sebagai penentu atau hakim dari angsa itu, maksudnya hakim dari masalah itu kan? Iya, betul sekali. Nah, kenapa sekarang ini apalagi sekarang kita tinggal di Kota Kupang ya? Kota Kupang itu kalau kita sudah dari bandara itu di jembatan apa itu? Liliba. Jembatan Liliba. Iya. Kota Kasih. Iya. Nah, jadi di sana ada kota kasih. Berarti kita sudah masuk dalam bentuk yang namanya kasih sayang, yaitu karuna. Mengharapkan kita di sini adalah semuanya bagaimana hidup tentram, damai dan bahagia. Bagaimana kita terbebas dari hal-hal mara bahaya, terbebas dari hal-hal yang negatif. Kota kasih. Kita dalam disuguhkan selamat datang di kota kasih. Sang Buddha sudah mempraktekannya bahkan sebelum menjadi seorang Buddha. Dan yang ketiga adalah tadi yang kedua sudah karuna, dan yang ketiga adalah mudita. Saya akan menjelaskan dari 4 keadaan batin atau tempat kediaman luhur batin kita ini sebelum kita menjawab bagaimana dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah memudita, yaitu perasaan simpati
ikut bahagia. Nah, ini mudita ini sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lawannya apa dari mudita ini? Saudara Bayu tahu? Lawannya adalah iri hati. Oh, iya. Melihat orang lain sukses, melihat orang lain kaya, melihat orang lain Berarti lagi intinya kecemburuan sosial itu ya lawan. Iya. Orang yang tidak kita kenal pun kalau kita melihat dia sukses dan kita kenal, kita jadi benci, iri hati sama dia. Iya. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Kenapa saya tidak bisa menjadi sukses? Padahal saya sudah berusaha sebaik Oh mungkin. iya. Berarti perasaan muditanya sudah tidak ada. Iya. Yang ada adalah iri hatinya, Iri yang hati. irsianya yang sangat tinggi. Iri hati. Ya. Saya lanjutkan kembali bahwa mudita yang ketiga, sifat luhur yang ketiga, keadaan atau tempat luhur yang ketiga adalah mudita atau yang artinya ikut bahagia, mempunyai rasa simpati, senang melihat orang lain bahagia, bukan senang melihat orang lain menderita. Iya. Orang sekarang lebih senang melihat orang lain menderita. Ya. Contohnya kalau kita buat apalagi dengan dunia saat ini, media sosial kita dengan bentuk-bentuk hal sosial yang kita kontenkan tiap hari, kita buat tiap hari, kita upload tiap hari. Tentu itu kalau hal-hal yang berbau dengan yang sifatnya yang negatif, kesusahan, Iya. banyak yang suka. Banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang peduli, banyak yang apa. Tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa. Iya, sangat benar. Saya sangat peduli, itu media sosial. Tapi kita ambil hikmah positifnya, bahwa ternyata banyak doa, banyak harapan kepada kita. Tentu kita sebagai umat Buddha, kita menyadari bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, baik atau buruk, itulah yang akan kita terima hasilnya. Iri hati ini adalah apa ya? Permasalahan sosial kita yang sering kita lihat bahkan tanpa kita mencari-cari. Sangat gampang. Gak usah jauh-jauh sudah, diri kita sendiri. Iya. Ya kita sadari sudah. Kita lihat saudara saja lah. Ini saudara saya ini sekarang sudah punya motor. Padahal saya juga kerja, kenapa saya tidak punya motor? Di sana sudah rasa iri hati kita, sudah muncul di sana. Tapi bagaimana cara mengembangkan yang namanya mudita ini? Brahma Wihara tadi. Yang pertama, yang mudita itu udah sabesata duka pamucantu, sabesata malada sampatito wigacantu. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kebahagiaan yang mereka peroleh. Nah, jadi kalau melihat tetangga, teman, musuh apalagi, ya kalau kita ada musuh ya, kalau kita belum mengembangkan meta karuna berarti kita ada musuh. Iya, benar. Nah, kalau kita melihat orang itu, kalau kita sering melihat tetangga kita tetangga atau siapapun dia sedang bahagia, kita ikut merasakan bermudita cita. Jadi bermudita cita itulah kadang sekarang orang melaksanakan perayaan ulang tahun, sekarang kita sering sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa Pali. Ikut bermudita cita buat Bayu, atas kelahiran anaknya, atas berkah diperoleh. Berarti perasaan ungkapan meskipun secara sosial cuma sekedar teks, tapi secara artinya sudah masuk ke kita. Mohon maaf Pak ya, kita jeda dulu. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan.
Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Terima kasih para pemirsa TVRI NTT yang berbahagia, karena masih setia bersama kami dalam acara siaran Mimbar Agama Buddha. Kita akan kembali mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Susena, untuk melanjutkan penjelasan tentang 4 pilar dari Brahma Wihara. Untuk narasumber kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali dengan tema kita pada Mimbar Agama Buddha, yaitu tentang pengembangan Brahma Wihara dalam batin kita, bahkan dalam ucapan dan perbuatan. Seperti yang saya ulangi kembali lagi bahwa Brahma Wihara itu adalah 4 keadaan luhur atau 4 sifat luhur. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para dewa, para Brahmana. Yang pertama ada metta, yang kedua ada metta atau cinta kasih, atau sering kita sebut dengan cinta kasih. Yang kedua ada karuna, yaitu belas kasih atau welas kasih. Yang ketiga ada mudita, ikut bahagia, merasa simpati. Dan yang terakhir yaitu UPK, keseimbangan batin. Saya melanjutkan kembali tentang arti dari yang pertama itu adalah tentang mudita, yaitu merasa simpati, ikut serta dalam kebahagiaan orang lain. Merasa ikut senang melihat orang lain bahagia. Dan bahkan kita merasa ingin membantu di saat orang lain sedang menderita. Nah, ini pertanyaan yang tadi itu berhubungan dengan pandemi COVID ini, menghadapi pandemi COVID ini. Kenapa pengembangan metta, karuna, mudita ini sangat, dan UPK ini sangat perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama adalah dalam tubuh kita itu ada yang namanya fisik dan psikis. Ada yang namanya fisik dan ada yang namanya batin. Kesehatan tersebut kesehatan kita itu bukan hanya dari fisik saja. Tapi kesehatan kita juga ada batin atau psikis kita, psikologis kita. Jadi sekarang adalah ada yang namanya orang tanpa gejala sudah bisa terdampak virus corona. Nah, jadi kenapa kita sekarang mengatakan bahwa dengan mengembangkan Brahma Wihara ini, kita bisa menghadapi pandemi COVID ini. Bahkan bisa kita untuk membuat badan kita, batin kita tetap sehat. Karena apa? Yang pertama adalah perasaan cinta kasih. Dengan perasaan cinta kasih yang kita miliki, ingat perasaan cinta kasih itu bukan melekat ya. Harus ada timbal baliknya, tidak. Beda dengan saudara Bayu mengatakan cinta kepada pacarnya, menyatakan atau yang dulu ya sebelum jadi istri, pasangan dia, ya benar. Iya, jadi ada, saya cinta sama kamu. Saudara Bayu mengharapkan ada timbal baliknya. Iya. Semoga yang diungkapkan itu membalas lagi.
saya juga cinta terhadap kamu. Berarti di sana ada timbal balik, ada hubungan saling menghubungkan, ada harapan sesuatu kepada seseorang. Tapi kalau meta dalam Brahma Wihara ini adalah meta yang universal, tidak harus menerima kembali apa yang kita berikan. Kenapa? Contohnya meta. Meta itu kalau kita istilahkan melawan dengan kebencian. Kebencian misalnya orang benci terhadap kita, ya udah. Jangan kita membalas lagi dengan kebencian. Jangan kita bahas lagi dengan sifat-sifat dalam batin kita yang jahat, mengharapkan dia terluka, mengharapkan dia mendapatkan masalah, tidak. Bahkan di saat orang yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita tidak suka, meta ini sangat perlu kita kembangkan. Itulah sebagai kenapa bisa dalam kita menghadapi yang namanya pandemi ini. Kalau kita sudah merasakan cinta, memberikan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali, tidak memihak kemanapun, secara universal, secara semuanya kepada semua makhluk. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, setelah kita melaksanakan puja bakti, kita sering mengatakan sabe sata bhavantu sukhitata. Dan itu terdapat dalam Karaniya Metta Sutta. Kenapa yang pertama itu adalah meta? Kenapa bukan kasih sayang? Meta itu, kenapa meta yang pertama, cinta kasih yang pertama? Karena ingat, cinta kasih itu tanpa melekat, tanpa harus ada timbal baliknya ke kita. Tanpa harus ada kita memperoleh sesuatu dari objek yang kita lakukan. Contohnya kenapa itu? Contohnya seorang ibu yang memiliki anak sematawayang. Otomatis Bapak Bayu tahu bagaimana seorang ibu memiliki anak sematawayang. Bagaimana perasaannya? Tentu sangat-sangat senang. Bukan, cinta kasihnya sangat tinggi. Apa yang diharapkan? Tidak ada. Karena anak sematawayang, anak satu-satunya lagi. Di dalam Karaniya Metta Sutta itu dan Parita Sari-Hari sudah ada di sana dijelaskan bahwa meta ini diibaratkan seperti seorang ibu yang mencintai anak tunggalnya sendiri. Nah, jadi kenapa meta ini diutamakan yang pertama? Karena meta itu secara universal, tanpa kita membedakan siapapun. Sekarang nih, Saudara Bayu kesini datang merantau ya? Iya. Berarti bersama datang ke anak istri. Iya, sama istri juga katanya. Jika sudah datang merantau ke sini, otomatis apa yang Bayu harapkan? Mendapat lingkungan yang lebih baik, dapat tetangga yang bagus, dapat rumah yang bagus juga, dapat pekerjaan yang bagus juga. Nah, di dalam saat kita sedang bersosialisasi atau dalam bermasyarakat kita, tentunya kita harus memiliki perasaan meta. Kalau dari awal kita, saya tidak suka sama orang ini, kenapa dia seharusnya? Berarti di sana sudah kita memunculkan namanya ketidaksukaan kita, kebencian kita terhadap seseorang. Maka itulah membuat imunitas kita berkurang. Kalau kita dengan tetangga kita baik, dengan orang-orang di sekitar kita sama baik, hubungan kita baik, saling membantu, saling menolong, maka imunitas kita akan terjaga. Ingat, kesehatan kita dalam tubuh kita itu ada dua, ada batin dan ada fisik. Nah, jadi kenapa sekarang orang melaksanakan yang namanya meditasi? Bahkan Brahma Wihara itu sebagai objek meditasi. Kenapa? Seperti yang Saudara Bayu tanyakan tadi, bahwa bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari. Yang pertama ya meditasi. Kenapa objek yang kita ambil adalah Brahma Wihara? Karena di dalam kita bermeditasi, kita akan mengembangkan yang namanya metta, kita mengembangkan yang namanya karuna, kita mengembangkan yang namanya mudita. Jadi di saat objek yang kita ambil itu, dalam meditasi kita terus-menerus kita mengatakan seperti ini, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk terbebas dari kebodohan. Semoga semua makhluk terbebas dari keserakahan. Semoga semua makhluk bisa mempertahankan kebahagiaan yang mereka peroleh. Itu kita terus berulang dalam batin kita. Kita ucapkan tanpa sadar, itu secara muncul di batin kita atau di pikiran kita tanpa kita memikirkannya. Jadi objek yang kita ambil itu adalah meta tersebut. Jadi cinta kasih tersebut kita kembangkan kepada semua makhluk secara universal. Yang kedua, kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Contoh, dalam kita ambil objek meditasi, misalnya, semoga orang tuaku hidup berbahagia. Semoga orang tuaku terbebas dari kebencian. Semoga orang tuaku terbebas dari
kebodohan, terbebas dari keserakahan, terbebas dari mara bahaya, dan semoga orang tuaku dapat mempertahankan kebahagiaan yang mereka peroleh. Pengembangan tersebut bahkan seperti yang kita ketahui bahwa dalam agama Buddha mengenal namanya 31 alam kehidupan. Di 31 alam kehidupan tersebut, maka secara umum orang akan merasakan yang namanya metta, karuna, mudita, dan upeka. Dan yang terakhir dalam 4 keberadaan atau 4 keadaan luhur dalam batin kita yang terakhir adalah UPK. Nah, UPK ini adalah bukan keseimbangan batin, bukan seimbang, maksudnya dalam timbangan ya, seimbang. Keseimbangan batin itu adalah, contohnya sekarang ini adalah tidak dalam demokrasi saat ini adalah tidak memihak salah satu pun. Berarti berpandangan lurus. Jadi tidak memihak salah satu atau kelompok sesuatu manapun. Batinnya seimbang. Dia menyadari bahwa kehidupan ini ada proses yang namanya hukum karma, ada punerbawa, kelahiran kembali, ada namanya hukum paticca samuppada, hukum sebab musabab dan saling bergantungan. Kita sudah menyadari di sana. Jadi perasaan UPK tersebut bukan hanya keseimbangan batin, tapi bagaimana dalam kehidupan sosial kita, yaitu tidak memihak, pandangan kita lurus, tidak berpihak kepada siapapun, itu termasuk dalam UPK. Nah, UPK ini sangat baik sekali dalam masa pandemi ini. Kenapa? Sekarang, dalam masa pandemi ini banyak teman-teman kita, banyak orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka sampai bekerja di rumah. Karena apa? Pengaruh dari pandemi COVID ini menghindari yang namanya kerumunan yang ramai. Nah, bagaimana cara kita? Kita yang mempunyai materi yang lebih, tentunya kita ya ikut serta dong dalam ikut merasakan orang yang sedang menderita dalam masa pandemi ini. Jadi apa yang kita kembangkan di sana? Ada UPK-nya sudah termasuk, karena kita adil. Ya, adil. Kita adil menilai orang. Saya juga di rumah, ngapain saya dapat bantuan? Kok dia di rumah kok dapat bantuan? Jadi perasaan tersebut sudah ada yang namanya kemelekatan kita. Kalau sudah adanya melekat, otomatis yang namanya kalau sudah melekat, karma buruk itu pasti akan muncul. Ingat, 3 faktor kejahatan yang akan selalu mengikuti kita, aktor dari dalam tubuh kita adalah loba, dosa, dan moha. Itu adalah aktor dalam diri kita, baik dalam batin, dalam ucapan, dalam perbuatan. 3 aktor ini tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Loba, dosa, dan moha. Itulah dalam agama Buddha mengajarkan tentang bagaimana kita kembali kepada diri kita, kita kembangkan yang namanya sifat-sifat luhur dari batin kita atau dari para brahmana. Kenapa dikatakan brahmana? Brahmana itu sudah dalam alamnya yang bahagia, sifatnya sangat welas kasih, sifatnya penuh dengan cinta metta, sifatnya penuh dengan, batinnya penuh dengan karuna, batinnya penuh dengan mudita dan UPK. Jadi kenapa dalam masa pandemi ini perlu kita kembangkan yang namanya Brahmawihara, 4 keadaan batin atau luhur ini? Karena apa ya? Hal yang sangat-sangat penting dalam tubuh kita sebetulnya adalah bukan dilihat dari fisik, tapi dilihat dari batin. Kenapa kita katakan demikian? Kalau batin kita sudah tercerahkan, penuh dengan perasaan yang cinta kasih, penuh perasaan belas kasih atau welas kasih, penuh dengan perasaan simpati, dan kita melihat sesuatu itu dengan cara pandang pengetahuan yang benar, UPK, tidak adil, tidak memihak kepada siapapun. Ada namanya dalam UPK tersebut adalah keseimbangan batin tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, seperti tadi dalam pandemi tersebut. Dalam masa pandemi ini, otomatis seperti yang saya kasih contoh tadi, kita sama-sama di rumah kerja, kok bukan saya yang dapat bantuan? Malah dia yang dapat bantuan, di rumah-rumah dapat bantuan. Kita lihat dulu, kenapa dia dapat bantuan? Berarti jangan langsung kita mau berpikiran negatif. Kok dia dapat bantuan, saya tidak dapat bantuan, saya kerja di rumah, dia juga kerja di rumah, kok saya tidak dapat bantuan? Kok saya tidak ada yang membantu saya, yang mengasih saya sesuatu atau apa, karena saya juga sama-sama kena dampak. Ya. Jadi kalau kita menanggapi hal tersebut, ya kita lihat dong. Sekarang kondisi kita bagaimana?
apakah kita betul-betul menderitakah di saat kita kerja di rumah atau tinggal di rumah? Kalau kita sudah, anggaplah kita orang kaya lah. Ya. Orang kaya atau kita sudah punya simpanan meskipun dalam masa pandemi, kita masih bisa untuk menghidupi keluarga kita, menghidupi diri kita sendiri lah misalnya. Terus sekarang kita iri hati kepada orang yang dapat bantuan. Sedangkan kita sudah dalam hal ini, pemerintah sudah sangat-sangat optimal, sangat-sangat bekerja keras dalam menghadapi pandemi ini. Banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya sebagai umat Buddha? Bagaimana? Ya tentunya kita harus berpikiran yang namanya UPK. Ingat, UPK tersebut dalam Brahma Wihara yaitu Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana yang Kamang Kari Santi Kalyanang Wa Papakang Wa Tasa Dayada Bawi Santi. Kenapa dikatakan semua makhluk memiliki karma sendiri, mewarisi karmanya sendiri, terlahir oleh karmanya sendiri. Nah, karena kita mempunyai pandangan atau pandangan yang lurus tentang hal tersebut, otomatis kita bisa mengetahui bahwa kehidupan itu seperti ini loh. Bukan mengikuti keinginan kita. Kehidupan itu sudah seperti itu gitu loh. Contohnya sekarang kita berbuat baik, sering berdana, sering melaksanakan meditasi, sering membantu orang. Dalam kita mempunyai perasaan yang namanya UPK, keseimbangan batin kita, bagaimana pandangan kita, pengetahuan kita secara dhamma, maka seandainya kita sudah berbuat baik, tapi kita kok tetap aja dapat malah mara bahaya, dapat musibah, dapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal kita sudah sering berdana, sering membantu orang, sering yang namanya sering membantu orang, mengasihi orang, bahkan kita sering menyumbang pada orang lain juga. Dan itu kenapa kita tidak mendapatkan timbal baliknya? Kok malah saya banyak sekali bencananya, banyak sekali derita yang saya peroleh? Berarti di sana belum yang memiliki yang namanya UPK. Pandangan kita tentang dhamma itu belum, keseimbangan batin kita tidak nyampe di sana. Jadi kita belum mengembangkan yang namanya UPK tersebut. Jadi kalau kita sudah melihat hal tersebut, karena seperti tadi, Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana. Nah, kalau kita sudah menyadari tersebut, kita mewarisi karma kita sendiri. Terakhir oleh karma kita sendiri. Berarti kalau kita sudah dalam kehidupan kita sudah sering membantu orang, sering membantu orang, kita sering memberikan apalah pokoknya orang-orang tersebut jadi terbantu dengan kita, tapi malah kita sering menderita. Maksudnya dapat mara bahaya misalnya. Di saat kita misalnya bukan dari kita tapi keluarga kita misalnya, kok dia ditabrak atau dibunuh padahal kita sering membantu orang, kok saya diginikan. Berarti di sana kalau dia sudah menyadari tersebut dan menderita, berarti dia belum mengembangkan yang namanya UPK tersebut. Bahwa ingat, segala sesuatu yang kita alami saat ini tentu ada penyebab sebelumnya. Paticca samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Sekarang kita bisa berkumpul di sini, memberikan membahas tentang dhamma, memberikan mimbar agama Buddha, memberikan wawasan tentang dhamma supaya kita menjadi lebih baik, moralitas kita semakin tinggi. Maka kita perlu yang namanya mengembangkan UPK ini karena pengaruh dari yang namanya karma kita. Karma perbuatan yang kita lakukan kehidupan masa lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Jadi sekarang kita sering membantu, kita kaya raya sering membantu, sering menolong orang, tapi tetap menderita, ya sudah. Itu adalah hasil dari karma saya sendiri. Tanpa harus mencari kambing hitam. Itu yang terpenting. Seperti itu. Ya. Baik, tadi Bapak sudah sempat menjelaskan apa itu Brahma Wihara, terus memberikan contohnya dari 4 sifat-sifat luhur. Bapak juga sudah mengimplementasikan, maksud saya sudah memberikan penjelasan bagaimana cara mengimplementasikan Brahma Wihara di saat menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya juga ingin melanjutkan pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengembangkan sifat-sifat Brahma Wihara ini untuk menjadi karakter kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sangat baik sekali. Mempertahankan, ingat,
ini Iya. pertanyaan yang sangat-sangat perlu kita kembangkan. Ingat, mempertahankan itu adalah jangan sampai kita terulang kembali kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Tapi Iya. kita bisa mempertahankan namanya sifat-sifat cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin ini. Nah, bagaimana cara kita? Pertama adalah sering melaksanakan meditasi. Kembangkan yang namanya meditasi, kembangkan, bahkan jangan di saat meditasi juga. Dalam kita bekerja, dalam kita melaksanakan aktivitas tiap hari, kita kembangkan. Kita kembangkan misalnya kita sudah, kenapa kita berawal dari meditasi dulu? Karena apa? Pikiran kita sudah terfokus sama bentuk-bentuk dari cinta itu seperti apa. Ingat, cinta tanpa melekat. Cinta tanpa ada timbal baliknya. Cinta yang universal kepada semua makhluk. Nah, jadi setelah kita dalam meditasi kita kembangkan tiap hari, maka itu akan menjadi aktivitas kita. Segala perbuatan yang kita lakukan akan mengikuti. Jadi kita bisa menjaga sifat-sifat luhur itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini memang butuh proses. Yang kedua adalah jangan melekat. Kalau kita sudah melekat yang namanya kepada sesuatu barang, sudah. Kita tidak akan bisa mengembangkan yang namanya metta, karuna, mudita, dan upeka ini. Karena apa? Kemelekatan itulah yang membuat kita menjadi semakin jadi seseorang. Contoh saudara Bayu mungkin sekarang pingin punya HP canggih, smartphone yang sangat bagus. Iya. Itu sudah melekat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bayu akan berusaha. Saya harus dapat barang tersebut. Karena kemelekatan tersebut, saya harus minjam. Saya harus minjam ini. Tidak memikirkan UPK-nya entah kemana, nggak tahu. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Yang penting saya dapat barang tersebut. Ini adalah barang yang saya inginkan dari dulu. Artinya Bayu minjam. Tidak melihat syaratnya sudah dipenuhi, tapi lihat bunganya nggak dilihat. Pokoknya dapat uang sudah. Iya. Dapat barang. Sudah. Di saat kita dalam, sekarang 1 bulan, 2 bulan, asik. Pegang HP baru, dapat selfie, dapat buat vlog YouTube, dapat apa lagi, buat ini, buat video, buat apa, template, buat apa, banyak sekali. Sangat senang main game, main apa, sosial media atau apa. Apa yang terjadi? Di saat kita sudah melekat kepada barang tersebut hilang. Barang tersebut rusak. Itu yang pertama kendala yang kita peroleh dalam kemelekatan tersebut. Anggap dalam barang ya. Ini kita ambil contoh barang saja. Barang tersebut rusak. Apa yang terjadi? Bayu sangat Kecewa. Dan sedih. Iya, sedih. Terus ini sudah barang mahal, minjam lagi. Iya. Belum lagi tahap berikutnya datang lagi. Namanya penagih. Karena HP hilang kan, jadi kita nggak mau cari uang, karena kita lupa kalau kita sudah minjam kepada orang lain untuk membayar yang kita ambil kemarin, kita ngutang kemarin-kemarinnya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, kita benci terhadap orang tersebut. Apa yang kita benci? Kita mengharapkan orang tersebut celaka supaya tidak datang lagi ke rumah kita. Seperti itu. Baik, para pemirsa TPRI NTT yang berbahagia, tak terasa sudah 1 jam penuh kami menemani Anda. Tiba saatnya kami pamit undur diri dari layar kaca Anda. Dan saya tetap mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjalankan 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi tingkat mobilitas dan aktivitas. Mungkin dari narasumber ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan? Jadi perlu kita kembangkan yang namanya cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Itu saja. Akhir kata dari kami, Namo Buddhaya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu.